perkenalkan, nama saya Dina Olivia Purba dengan NPM E1G023062. Di sini kita akan membahas mengenai pengelolaan sumber daya hutan, di mana pengelolaan sumber daya hutan merupakan suatu upaya untuk mengelola dan juga memanfaatkan hutan secara bijaksana dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia akan hasil hutan dengan kelestarian fungsi ekologis hutan. Intinya, hutan adalah aset berharga yang harus kita jaga. Pengelolaan hutan yang baik, contohnya seperti melestarikan alam, menjaga keseimbangan ekosistem, meningkatkan kesejahteraan, seperti memberikan manfaat ekonomi dan juga sosial bagi masyarakat. Contoh pengelolaan hutan yang baik seperti reboisasi, rotasi tebang, dan juga konservasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat atau disebut juga dengan PHBM. Ini adalah sistem pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat desa sekitar hutan sebagai pelaku utama. Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan merupakan langkah strategis untuk mencapai keberlanjutan. Partisipasi aktif masyarakat tidak hanya meningkatkan kesadaran akan pentingnya kelestarian hutan, tetapi juga mendorong pengelolaan hutan yang lebih efektif dan juga berkelanjutan, di mana ini memiliki manfaat, yaitu tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong pengelolaan hutan yang lebih mandiri dan juga berkelanjutan. Namun, keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada kemampuan dalam mengatasi berbagai tantangan, seperti membangun kapasitas masyarakat, menciptakan sistem pengelolaan yang adil dan transparan, serta mencegah konflik antar kelompok, yang dimana ini merupakan langkah-langkah krusial yang harus dilakukan. Dengan demikian, pengelolaan hutan dapat menjadi lebih efektif dan efisien dan juga berkelanjutan. Walaupun menjanjikan, melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan tidaklah mudah. Tantangan seperti ini membangun kapasitas, menciptakan sistem yang adil, dan juga mengatasi konflik yang perlu diatasi untuk mencapai keberhasilan bersama. Sekian, terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Kristen Nathan Narkoba dengan NPM E1G023064. Di sini saya selaku pemateri pengelolaan sumber daya hutan menurut pasal-pasal. Jadi pasal di sini terdiri dari 4 pasal. Yang pertama pasal 1 yaitu pengertian sumber daya hutan, dan juga pasal 2 prinsip pengelolaan hutan, dan pasal ketiga hak dan kewajiban pengelolaan hutan, dan juga pasal keempat sistem pengelolaan hutan berkelanjutan. Nah, berikutnya itu ada juga kebijakan kehutanan di negara. Nah, yang pertama itu hutan lindung. Hutan lindung ini kebijakan kehutanan di Indonesia menetapkan daerah hutan yang diperuntukkan untuk melindungi sistem penyangga hidup dan juga menjaga kelestarian lingkungan. Dan juga ada hutan produksi. Hutan produksi itu sendiri diperuntukkan untuk menghasilkan kayu dan produk hutan lainnya secara berkelanjutan. Nah, berikutnya ada reboisasi. Reboisasi ini sendiri adalah suatu program yang dilakukan untuk melindungi lahan hutan yang rusak atau gundul, seperti penanaman kembali. Nah, berikutnya ada konservasi. Konservasi itu sendiri suatu upaya yang dilakukan untuk melindungi jenis tumbuhan dan hewan langka yang hidup di hutan. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Masya Sendiri. Di sini kita akan membahas pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat dalam sistem agroforestry. Sebelum itu, teman-teman tahu nggak apa itu agroforestry? Jadi teman-teman, agroforestry merupakan manajemen pemanfaatan hutan secara optimal dan lestari dengan cara mengkombinasikan kegiatan kehutanan dan kegiatan pertanian pada unit pengelolaan lahan yang sama dengan memperhatikan kondisi lingkungan seperti lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, dan lingkungan budaya masyarakat yang ikut serta. Dan dalam sistem agroforestry ini akan mengendalikan kegiatan seperti pencurian kayu, kerecekan kayu, dan pengembangan secara liar di lingkungan hutan. Adapun beberapa bentuk dari penerapan agroforestry yaitu seperti yang pertama, penggunaan lahan hutan secara sadar dengan mempertimbangkan yang masuk untuk memproduksi sekaligus hasil-hasil tanaman pertanian kehutanan. Yang kedua yaitu sistem pengelolaan untuk menghasilkan kayu dan menghasilkan ternak. Yang ketiga, sistem pengelolaan lahan hutan secara bersamaan. Dan yang keempat yaitu sistem pengelolaan dan penanaman berbagai jenis kayu.
Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan bahwasanya agroforestry merupakan sistem pengelolaan hutan dengan berasaskan kelestarian yang meningkatkan hasil hutan secara keseluruhan, mengkombinasikan produksi tanaman pertanian termasuk pohon-pohonan dan tanaman hutan, dan termasuk juga hewan secara bersamaan yang sesuai dengan kebudayaan dari penduduk sekitarnya. I never knew